Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu dalam mata kuliah HI dan Regionalisme di Asia Pasifik. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Santi Darmastuti. Pada mata kuliah ini nanti akan diampu oleh tim dosen. Selain saya nanti ada Ibu Sofiana Widyastuti serta Bapak Jati Satrio. Baik, sebelum kita masuk pada pertemuan pertama dari mata kuliah ini yang akan bicara mengenai pengertian dari regionalisme atau gambaran umum dari regionalisme secara umum, maka kita akan lihat terlebih dahulu deskripsi dari mata kuliah eh, HI dan regionalisme di Asia Pasifik. Jadi dalam mata kuliah ini akan banyak bicara mengenai teori regionalisme secara umum serta untuk kerjasama dan konflik regional antar negara-negara di Asia Pasifik. Selain itu juga dalam mata kuliah ini akan bicara mengenai isu-isu yang terjadi di Asia Pasifik serta peran dari aktor-aktor seperti AS, kemudian Cina, Jepang dalam dinamika regionalisme yang ada di Asia Pasifik. Selanjutnya, kita akan masuk pada pertemuan pertama dengan topik gambaran umum dari regionalisme itu sendiri. Di sini ketika bicara mengenai regionalisme, ya, bicara mengenai regionalisme maka bisa kita lihat ada beberapa sudut pandang di sini. Bagaimana ketika bicara regionalisme akan dikaitkan dengan investasi, kemudian bagaimana desain dari lembaga formal regional yang digunakan untuk mendorong liberalisasi yang terkait dengan akses pasar. Selanjutnya di sini juga bagaimana misalnya liberal intergovernmentalism yang melihat bagaimana pemerintah itu bertindak sebagai penjaga kepentingan domestik ketika memasuki arena regional. Di samping itu, ketika bicara regionalisme, kita juga bisa lihat bagaimana fenomena regionalisme baru yang mengkritik regionalisme lama yang menekankan pada sentrisme negara yang muncul di Eropa Barat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, bicara mengenai regionalisme pastinya juga tidak bisa terlepas dari kerjasama dan integrasi regional. Nah, dalam hal ini, bicara mengenai kerjasama dan integrasi regional, di sini bisa dilihat dari state center teoris, ya, bisa dilihat dari state center teori maupun dari society based approach. Dalam hal ini ketika bicara mengenai state center, karena di sini lebih pada aktor kuncinya adalah negara, bagaimana di sini negara dilihat sebagai aktor kunci di dalam pembangunan kelembagaan di satu kawasan. Sementara kalau dari society based approach, maka bagaimana menekankan pentingnya pasar transnasional dan aktor masyarakat sipil. Jadi di sini tidak hanya mendefinisikan preferensi negara atau dalam hal ini menekankan atau menekan mereka untuk membangun institusi regional, tetapi dalam hal ini juga terlibat dalam pembangunan institusi regional mereka sendiri dengan atau tanpa negara yang terlibat. Jadi akan berbeda karena state center lebih fokus kepada negara, sementara society based approach tidak menekankan kepada negara. Kemudian selanjutnya, ketika bicara mengenai kemunculan regionalisme, maka di sini akan bisa dilihat dari misalnya pandangan dari realisme, misalnya yang melihat absennya kekuatan pusat. Nah, yang dimaksud di sini adalah asumsi yang ada pada realisme terkait kemunculan regionalisme akan menekankan kepada teori stabilitas hegemon, serta bagaimana pembentukan regionalisme didasari oleh keinginan untuk menyeimbangkan kekuatan terhadap negara-negara yang dikatakan sebagai ancaman terhadap kawasan. Nah, dalam hal ini ketika bicara mengenai kekuatan hegemon, pastinya bagaimana negara-negara yang kuat dalam hal ini akan memfasilitasi munculnya regionalisme dalam mengejar kepentingan ekonomi maupun geopolitik. Selanjutnya, ketika bicara mengenai kekuatan hegemon ini ternyata juga tidak semua negara itu kemudian bersedia untuk menjadi hegemon di dalam satu kawasan walaupun negara tersebut memiliki potensi untuk itu. Seperti misalnya contohnya Brasil misalnya yang dikatakan bersikap ambivalen dalam mendorong pembangunan institusi regional di Amerika Latin.
Selanjutnya, ketika bicara mengenai keinginan untuk menyeimbangkan kekuatan, misalnya contohnya bisa kita lihat Brasil dan Venezuela yang memperjuangkan misalnya Mercosur untuk mengimbangi pengaruh AS di Amerika Latin. Selanjutnya, ini kita lihat pada pendekatan neoliberal. Nah, ketika bicara mengenai pendekatan neoliberal, maka di sini bisa akan dilihat terkait kaitannya dengan globalisasi sebagai penggerak utama dari regionalisme, serta bagaimana di sini dilihat bahwa interdependensi ekonomi bukan satu-satunya alasan munculnya regionalisme. Jadi dalam hal ini, bagaimana bisa kita lihat ketika bicara mengenai globalisasi, maka bagaimana negara-negara industri maju sebagian besar berusaha untuk membentuk globalisasi dan mengelola eksternalitasnya dengan mendirikan lembaga-lembaga regional. Nah, dalam hal ini juga bisa kita lihat bahwa ketika bicara mengenai masalah interdependensi misalnya, pasti juga akan berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Jadi dalam hal ini bisa dilihat bahwa dalam dinamikanya kerjasama dan integrasi regional itu semakin berkembang. Tidak hanya menyediakan akses ke pasar global, tetapi juga bagaimana dengan regionalisme ini akan mendorong pembangunan ekonomi dan industri serta perlindungan sosial di kawasan itu sendiri. Selanjutnya, ketika bicara hasil-hasil regionalisme, pastinya bisa kita lihat bahwa ketika bicara regionalisme tentu saja tidak bisa dilepaskan dari fenomena kerjasama dan integrasi. Terkait dengan kerjasama dan integrasi, maka bisa kita lihat apa yang terjadi di Eropa, misalnya dengan adanya terbentuknya Uni Eropa di sini. Nah, terkait dengan kerjasama dan integrasi, hal yang sangat menarik untuk didiskusikan sebenarnya adalah ketika bicara regionalisme, maka regionalisme itu lebih dekat dengan integrasi ataukah dengan kerjasama? Atau sebaliknya, regionalisme ini akan lebih dekat dengan kerjasama atau dengan integrasi? Nah, persoalan terkait ini, diskusi mengenai hal ini akan sangat menarik kalau nanti kita akan diskusikan di kelas ya secara bersama-sama untuk membahas lebih lanjut mengenai keterikatan di antara regionalisme dengan integrasi atau dengan regionalisme dengan kerjasama itu sendiri. Nanti kita akan bahas secara mendalam pada diskusi di kelas. Selanjutnya, ketika bicara mengenai hasil-hasil dari regionalisme ini juga tentu saja ada beberapa pendekatan di dalam melihat hasil dari regionalisme. Ada yang berbasis kekuasaan, pendekatan rasionalis, dan pendekatan konstruktivis sosial. Nah, dalam hal ini ketika bicara pendekatan yang berbasis kekuasaan, ini bisa kita lihat bahwa bagaimana pendekatan ini mengidentifikasi ya adanya distribusi kekuasaan internasional dan regional yang merupakan pendorong penting munculnya regionalisme. Sementara kalau kita bicara mengenai perbedaan interdependensi ekonomi yang membutuhkan penguatan institusi regional di dalam menyelesaikan konflik misalnya, maka bisa kita lihat bahwa intensitas dari pertukaran ekonomi antar negara ternyata telah mendorong adanya kerjasama, integrasi, dan di tingkat regional yang lebih erat. Selanjutnya, ketika bicara mengenai pendekatan konstruktivis sosial, misalnya, dalam hal ini Acarya misalnya melihat negara ASEAN itu memilih ya, mereka lebih memilih seperti dengan menggunakan ASEAN Way yang didasarkan kepada pembangunan konsensus misalnya di dalam menyelesaikan ataupun membicarakan persoalan-persoalan maupun isu-isu yang berkembang di ASEAN itu sendiri. Selanjutnya, ketika bicara hasil, tentu saja kita juga akan melihat dari dampak regionalisme itu sendiri. Nah, dalam hal ini tentu saja ketika bicara mengenai dampak dari regionalisme, kita bisa melihat bahwa ketika dilihat dari misalnya fungsionalis rasionalis yang menekankan kepada kepentingan hegemon untuk memecahkan masalah kolektif yang terjadi pada negara-negara yang terlibat di dalam regionalisme itu sendiri.
Nah, begitu juga misalnya ketika melihat dampak regionalisme, banyak para studi dari IPA yang melihat bahwa regionalisme merupakan batu loncatan atau batu sandungan bagi globalisasi dan multilateralisme. Nah, kalau bicara mengenai batu sandungan, kemudian batu loncatan menuju globalisasi dan multilateralisme, maka hal ini tentu saja tidak terlepas dari adanya kerjasama maupun perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang ada di dalam satu kawasan. Nah, selanjutnya ketika bicara mengenai dampak regionalisme, tentu saja kita bicara juga mengenai dampak regionalisme tentu saja kepada kebijakan domestik, kemudian institusi, proses politik, yang tentu saja ini bisa kita lihat misalnya pada kasus di Uni Eropa. Jadi akan sangat menarik sekali ketika kita bicara mengenai bagaimana institusi regional telah mendorong adanya semacam bentuk perdamaian, stabilitas di kawasan, kemudian menciptakan demokrasi, sampai kepada bagaimana mencegah beberapa isu-isu seperti masalah kerusakan lingkungan yang tentu saja semakin memperkuat dari fenomena regionalisme itu sendiri. Selanjutnya, ketika bicara regionalisme, kita tidak bisa terlepas dari kerjasama dan integrasi ke dalam tata kelola. Nah, dalam hal ini tentu saja yang menjadi menarik bahwa ketika melihat mengenai teori kerjasama dan integrasi regional, ternyata sebenarnya tidak banyak menjelaskan tentang variasi, perubahan, hasil, apalagi dampak ya, apalagi dampak. Tetapi bagaimana membatasi ruang lingkup hanya pada teori arus utama, sehingga pendekatan alternatif seperti new regionalisme dan difusi tidak memberikan penjelasan yang komprehensif tentang dimensi ketiga regionalisme, yaitu tentang tata kelola itu sendiri. Nah, selanjutnya dalam hal ini juga kita bisa lihat bahwa konsep tata kelola ini tidak hanya memfasilitasi perbandingan EU dengan regionalisme, tetapi juga digunakan untuk meneliti berbagai cara di mana para aktor negara, pasar, masyarakat, ya, berhubungan dan berkumpul bersama dalam koalisi, jaringan, dan model tata kelola regional dan multi level yang berbeda. Jadi di sini memang ini sangat menarik ketika kita akan bicara kerjasama dan integrasi yang mengarah kepada tata kelola. Nah, pada hari ini, karena ini merupakan perkuliahan pertama, kita hanya menekankan kepada gambaran umum saja ya terkait dengan regionalisme tadi dari berbagai pandangan. Tetapi paling tidak dengan sedikit gambaran umum tadi, ini akan menjadi pemantik buat kita semua nanti rekan mahasiswa untuk lebih menghantarkan diskusi kita pada teori-teori terkait dengan regionalisme itu sendiri. Serta tadi jangan lupa ya kita akan berdiskusi mengenai keterkaitan antara regionalisme dan integrasi serta regionalisme dan kerjasama yang akan kita diskusikan secara bersama di kelas. Baik, terima kasih rekan mahasiswa semua atas perhatiannya. Sampai ketemu pada diskusi selanjutnya pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.